ini back to basic. Iya, ya. iya, iya. Kemudian yang kedua ada edukasinya. Ya. Kalau back to basic, karena gini, oke. tagline-nya itu rekreasi dan edukasi. Oke, Nah, itu. jadi rekreasi tapi edukasinya. Iya, betul. Ini bukan karena Kak Udin seorang guru ini. Mungkin kan mungkin. Jadi apa? Pemahaman akan segala sesuatu tuh harus dimaknai edukasi. Oke. Saya ngarang buku edukasi. Edukasi. Meskipun cerita cinta tapi ada edukasi. Edukasinya. Gitu. Jadi kalau berbisnis ada edukasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillah luar biasa pada sore hari ini kita berada di sebuah lokasi wisata yang pasti kawan-kawan kenal semua, yaitu Taman Salma Sofa. Dan sore hari ini kita dihadiri langsung oleh ownernya, Pak Saprudin Pernyata. Tapi saya lebih enak panggil Kak Saprudin, Kak Udin. Ya, Kak Udin. Karena sudah 20 tahunan ya. 40 tahun. 40 tahun mulai berapa? Tahun 1980-an. Ya. Apa kabar Kak Saprudin? Alhamdulillah baik, Ya. sehat. Ini luar biasa ini, sehat ini. Sehat. Awet muda Kak Udin ini. Bukan. Awet tua. Awet tua. Semangat yang tetap muda. Ya itu juga yang saya miliki Kak Iya, Udin. iya, iya. Oleh karena itu kenapa hadir di Salma Sofa hari ini. Baik, kita ikutin aja ya obrolan ngopi, tetap ngopi, ngobrol happy bersama Rusmadi Ya, Wongso. jangan lupa ngopi itu beneran ngopi gitu loh. Ini beneran bisa diminum nih. Iya ya. Jadi ngopinya bukan sembarang ngopi nih. Jadi tetap ngopi, tapi ngopi happy dengan obrolan-obrolan yang insya Allah bermanfaat ya. Insya Allah. Kak Udin ini ngomong-ngomong ini soal Salma Sofa. Ini gimana sejarahnya ini kok bisa kemudian terbangun seperti ini Salma Sofa ini? Jadi, Awalnya itu Kak Udin. Awalnya ayah saya itu disarankan dokter harus punya banyak kesibukan. Oke. Jadi ya salah satu kesenangan ayah itu kan melihara ayam atau berkebun. Iya. Kalau melihara ayam saya tidak senang dengan kotorannya. Iya. Di rumah kan. di Bukan rumah. ya kotorannya, baunya juga. Kalau soto ayamnya senang. Nah, itu. Jadi cari tanah di sini waktu itu yang masih murah 8.000 saja per meter persegi. Itu tahun berapaan itu? Tahun 2001. 2001. Oke. Jadi setengah hektarnya hanya 40 juta. Itu pun tidak saya berduit, tapi bayar mobil bekas saja kan jual beli mobil bekas. Oh iya, dulu. oke. Lalu ditanamin sama ayah jagung apa gitu, pohon masuk ada durian itu. Lalu ayah meninggal. Oke. Tahun 2000 kira-kira 7 tahun lalu ayah meninggal. Saya sebenarnya ayah kerja di hutan, saya di sini nanam bunga. Bunga. Oke, waktu itu Zaman bisnis gelombang cinta. Gelombang cinta lagi ramai. itu harganya sampai puluhan juta ya. Puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kemudian 2009 itu kayak lohan. Ini pembelajaran buat kita kalau dagang jangan yang tren-trenan. Nah, karena itu harganya semu kan. Iya, iya. Kemudian bunga hilang, adik ipar saya membuat kolam kecil. Saya bilang, mahal itu, dari mana duitnya? Saya nggak punya duit. Alah, kakak punya rumah kok bisa bikin rumah. Itu saya bukan rumah meskipun kecil kan. Yang ini kan katanya kan cuman bak mandi aja. Oke, bak mandi besar tapi. Besar. Jadi ya memang itu kolam sederhana tanpa ada macam-macam peralatan ya. Jadi mulainya dari bak mandi besar tadi, kolam tadi. Dan bak mandi besar itu kenapa bisa kita bangun? Karena itu bekas kolam ikan ayah saya. Oke. Jadi jadi nggak perlu biaya besar lah ya. 3 kali 4 lumpurnya dibuang jadi kolam. Oke. Anak-anak datang berkunjung suruh bayar 3.000 sama Pak Sugeng tadi. Oke. Mau. Ya. Saya melihat ini duit ini. Iya. Itu keterusan sampai sekarang. Ya, jadi Kak Udin ini sudah main duit sejak tahun berapa? 2001. 2000 kalau jadi 2008. Oh, 2008. 2009 ya. 11-12 tahun lalu. Artinya di sana ada peluang gitu ya. Ada. Nah, kemudian ceritanya sampai menjadi sebuah objek wisata yang keren di Samarinda ini gimana ini Kak Saprudin? Jadi saya Karismati sejak ini dibuka jadi tempat rekreasi ya. Sebenarnya 2006 sudah, tapi tempat bunga kan. Tempat ibu-ibu beli bunga di situ, tempat anak TK melihat bunga. Selain bisnis karpet ya. Iya. Jangan disebut nanti ketahuan. 2009 jadi kolam renang kecil-kecil itu hanya satu.
saya tidak ambil duitnya Oke. karena saya pegawai negeri punya gaji. Oke. Jadi duitnya yang penting bisa operasional ya sudah. Kalau ada duitnya, nah ini diingatkan kepada Untuk kawan-kawan pengembangan. yang entrepreneur, yang Oke. pengusaha, jangan cepat-cepat diambil duitnya. Saya Oke. sampai sekarang nggak ambil duitnya. Oke. Duitnya pun sama anak saya, Oke. selalu buat pengembangan. Oke. Nanti pada saatnya sudah kita tidak punya sumber pendapatan lagi, barangkali Baru. itu baru. Jadi ini kadang-kadang ini baru dapat duit sedikit lalu itu. lalu konsumtif ini. Iya, konsumtif. Jadi kalau bisnis ingat tadi kata Kak Sapurdin, investasi, Ya, investasi. untuk pengembangan ya. Yang penting kita bisa makan gitu Oke. kan. Kalau selainnya kita bisa investasi. Kalau boleh tahu sampai sejauh ini, sampai posisi terakhir ini berapa dana yang sudah diinvestasikan ini? Nah itu yang saya ini sangat tradisional. Jadi sini tidak ada manajemen yang kaku. Oke. Kenapa saya katakan? Karena saya percaya sehebat-hebatnya manajemen, Oke. kalau manusianya nggak jujur, habis tuh duit. Habis. Oke. duit. Ya. Jadi kalau ada perlu ada duit kah? Ada. Ada. Bikin ini bisa Bisa. jalan. Nah, berapa keluarnya jangan dihitung. Karena kalau keluarnya dihitung, tapi jangan ditiru ya. Iya. Karena ini perusahaan kecil dan Iya. dan punya keluarga, jadi jangan ditiru untuk modern. Iya. Untuk modern. Kalau modern harus hitung-hitungan ini. Hitung-hitungan, ya mungkin ada pemegang saham. Tapi yang mungkin penting ketika ingin pengembangan dana cukup. enggak. Dana cukup. Kalau dibilang Tapi pasti ngitung kira-kira ini masuknya lebih nggak dibandingkan dengan Iya, oh ya iya, tetap kan. iya, jadi Oke. investasi itu sudah kita perkirakan akan berdampak pada jumlah orang yang akan Oke. masuk. Jadi setiap orang harus percaya dan orang itu harus merasa senang kalau dipercaya. Oke. Tidak ada orang yang tidak senang kalau dipercaya kan. Oke. Ada orang yang tidak bisa bergerak dalam berbisnis karena tidak dipercaya oleh Iya, bosnya. jadi ruangnya Tidak berinisiatif. ya, apalagi ini soal wisata kan, ini Betul. soal kreativitas ini. Betul harus nanti itu. Tapi ngomong-ngomong ini soal konsep ini kan nggak kita banyak objek Ya. wisata, tapi kadang nggak berkonsep ini. Kalau saya lihat Kak Udin ini Taman Solva ini back to basic. Iya, iya. Kemudian yang kedua ada edukasinya. Ya. Kalau back to basic, karena gini, oke. tagline-nya itu rekreasi dan edukasi. Oke, Nah, itu. jadi rekreasi tapi edukasinya. Iya, betul. Ini bukan karena Kak Udin seorang guru ini. Mungkin kan mungkin. Jadi apa? Pemahaman akan segala sesuatu tuh harus dimaknai edukasi. Oke. Saya ngarang buku edukasi. Edukasi. Meskipun cerita cinta tapi ada edukasi. Edukasinya. Jadi kalau berbisnis ada edukasinya. Kenapa Kak Rusmadi bisa lihat saya tidak punya di sini mohon maaf ya. Iya. Alat permainan yang macam-macam Yang modern, yang enggak. ya. Bukan karena saya tidak mau, duitnya kagak ada, ya kan? Tapi kalau ngomong ke orang, di sini Anda belajar berenang, bukan Oke. untuk bermain. Kalau Iya. bermain, Anda boleh cari di tempat lain, Iya. banyak. Iya. Tapi di sini Anda belajar. Belajar. Makanya kalau kita ada 5, mulai dari balita, Dari balita, 1 tahun sampai yang dewasa tua ada. Sampai yang 70 tahun ke atas ada. Bisa, itu bedanya. Jadi kalau ada yang komplain, wah nggak ada ini ya, mohon iya. maaf, di sini memang untuk berenang, Oke. untuk sehat. Oke. Untuk bugar. Oke. Karena orang tidak akan bisa bekerja, tidak akan bisa belajar kalau tidak bugar, tidak sehat. Itu bedanya kalau bisnismen seorang guru. Jadi selalu apa-apa edukasi, Iya, edukasi. iya. Nah, ini terkait dengan ini spot atau spot-spot unggulan dari Salma Sofa ini apa yang baru, yang terakhir? Yang terakhir itu sebenarnya ada 2. Oke. Satu kapal itu. Oke. Kedua- Ini yang live bisa dilihat kan itu ada kapal itu. Nah, itu cerita kapal itu kan menarik ini. Kok di atas bukit ini? Iya. Jadi gini. Ini gimana ceritanya nih? Itu lihat kapal ya, itu kapal. Iya, jadi- Oh, itu ada orang ya Nah, di itu ada atas orang. kapal. Iya. Halo. Iya. Kebetulan ada yang di atas kapal. Kebetulan ada yang di atas kapal. Ya. Sebenarnya nih Karus, jadi itu kenapa terlindung oleh bangunan ini? Oke. Waktu bangunan ini dibuat kan itu kan gunung. Belum, ya. Gunung oke. benar-benar gunung. Mm-mm. Ketika sekarang saya kepingin punya ide kapal, Oke. bangun di sana, akhirnya kalau kita di sini dia tertutup oleh Oke. bangunan ini. Nanti kalau Karusmadi mau nyumbang satu ruang pertemuan besar di sini, Iya. saya runtuhkan ini biar kapalnya kelihatan. Tapi ini cerita kapal ini, menarik Iya, cerita iya, kapal. iya, iya. Ini kok sampai kapal di atas bukit ini gimana ceritanya, Kak? Satu, ini nostalgia buat saya Oke. karena waktu saya dipercaya Karusmadi dulu pimpinan saya sekretaris Oke. daerah ya kan ya. Saya Iya. dijadikan kepala dinas pariwisata. Heeh. Lalu saya berpikir, ini duit kagak ada nih. Oh, lagi lagi Nggak pas ada lagi duit. ini, Iya, pas kan lagi tadi tahu kan? APBD turun kan? Iya. Karena batu bara turun. Betul. Oh, oke. Nah, duit nggak ada. Kemudian kita juga memang ada proyek-proyek besar yang sudah multi-years ya, yang Oke. harus dibayar kan. Tapi kan kita tidak boleh berhenti karena duit. Tidak Oke. segala-galanya itu karena duit kan. Oke.
pariwisata itu tidak harus dikembangkan oleh pemerintah. Oke. Ya, pariwisata itu dikembangkan oleh industri. Oke. Saya panggil kawan-kawan yang punya usaha kapal, Oke. saya suruh dia, mau nggak bikin kapal wisata? Caranya gini, kita ubah bentuknya sedikit, kita berlayar, kita ramekan. Kita undang teman-teman yang suka di Instagram, Facebook apa gitu, biar dia posting ya. Dan sekarang sudah mulai rame. Udah ada 5 kapal. Sudah ada 5 kapal ini yang kapal wisata yang melayari Sungai Mahakam ya. Betul. Ya ini berarti dalam konteks tadi Kak Safrudin sebagai seorang birokrat, sebagai kepala dinas pariwisata, kemudian berinisiatif di tengah kita sedang mengalami nggak ada uang, ya. Pemerintah nggak ada uang untuk kemudian mensupport kegiatan pariwisata, dan muncullah wisata kapal ini. Nah sekarang ini Kak Udin, ya jujur kami datang ini kan bukan hanya karena Salma Sofanya, tetapi karena Kak Udin sudah bisa mewujudkan sebuah objek wisata Salma Sofa, tetapi di balik itu kan pengalaman birokratnya yang panjang ini. Betul, nah kalau boleh cerita ini, waktu sebagai kepala dinas pariwisata ini hambatan terbesar yang dihadapi oleh Kak Udin apa ini? Saya kira sebenarnya hampir-hampir kita tidak ada hambatan ya. Oke. Kaltim itu kan kekuatannya pada alam. Oke. Nah, jadi wisata alam ya. Wisata alam, bukan buatan. Oke. Kalau kayak Bali itu buatan dan alam ya. Oke. Alamnya hebat. Nah kemudian orang-orang dari luar juga investasinya luar biasa. Jadi berpadu menjadi berkekuatan. Nah kita nih alamnya. Alamnya oke. Alamnya oke. Jadi mau laut, sungai, danau, kita punya semua. Hutan semua. Persoalannya satu tim saya adalah aksesibilitas. Jadi tiga syarat utama itu sebenarnya wisata itu aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Atraksi itu maksudnya magnetnya apa? Ya, ada keunikan, ada sesuatu. Tapi kalau ada sesuatu kemudian aksesnya nggak bisa. Jadi Kak Udin masih ingat kan, termasuk Pulau Derawan itu kan luar biasa itu. Iya, betul. Banyak wisatawan ke sana. Tapi aksesnya yang kemudian nilai jualnya kurang. Tapi pemerintah provinsi waktu itu kita bangunkan bandara Maratua. Itu jadi bisa link di situ kan. Dan kita tidak bolehnya itu, Kak Rus. Menurut saya kita harus banyak bangun bandara-bandara lagi karena naik pesawat itu bukan sesuatu yang mahal. Jalan darat ke biduk-biduk lebih mahal daripada naik pesawat ke biduk-biduk. Andai kata ada pesawat, ada bandara di situ. Kita ke biduk-biduk 12 jaman ini ke sana. 12 jam, berapa duit ya kan? Berapa duit, berapa bahan bakar. Kalau charter aja orang nggak mau tuh 1 juta. Karena harus PP kan. Padahal pesawat nggak sampai 1 juta mestinya sampai di sana. Kemudian waktu sebagai kepala dinas itu kemitraan dengan pihak-pihak yang terlibat dengan perhotelan, dengan kemudian travel itu gimana Kak Udin? Nah itu yang sebenarnya yang harus dibangun ya. Karena menurut saya segala sesuatu itu menurut falsafah Bung Karno sejak dulu ya, bahwa kalau bersama itu semua lebih mudah. Ada yang punya duit, ada yang punya tenaga, ada yang punya pikiran, ada yang punya modal. Banyak orang punya modal tapi nggak bisa kerja. Banyak orang bisa kerja tapi nggak punya modal. Kawin itu diberi jalan oleh pemerintah, difasilitasi, udah jalan deh. Ya hadirnya kapal wisata itu, mohon maaf. Kan tidak ada duit serupiah pun kita. Tapi masyarakat terlayani berwisata. Nah harusnya menurut saya, kalau kita bisa berpikiran begitu, hampir-hampir sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya saya bilang ini kalau mau mengembangkan wisata nggak boleh kemudian kita hanya tergantung pemerintah dong gitu ya? Kalau terpenjara oleh duit repot itu. Kalau pemerintah tetap hadir tapi regulasi. Kemudian kemudahan tadi termasuk akses. Itu urusan pemerintah. Tapi kalau soal objek pengembangan itu biarkan masyarakat, Pemerintah jangan cawe-cawe. Kalau pemerintah cawe-cawe Pak Rusmadi, biasanya malah rugi. Iya. Bikin ini susah. Bikin itu biasanya rugi malah. Nah, gitu. Jangan ikutlah pemerintah ya. Nggak usah. Tetap ke sebagai regulator. Hotel kan tidak usah pemerintah, kan gitu. Homestay apa tidak usah pemerintah. Objek wisata tidak usah pemerintah. Kalau pemerintah punya lahan, dikerjasamakan saja dengan swasta. Ancol itu karena dikerjasamakan dengan Pak Ciputra jalan. Kalau itu murni pemerintah saya kira udah lama tenggelam. Jadi pemerintah boleh saja berpikir untuk misalnya membangun sebuah objek wisata, tapi jangan berpikir untuk mengelola langsung. Kalau dia juga sebagai operator. Banyak udah nggak banyak bukti, banyak fakta ya gitu. Nanti kalau Kak Rusmadi jadi orang yang jadi orang pemerintah gitu. Sekarang kan belum nih. Sekarang guru nih. Iya kan guru.
Ingatin tuh pemerintah nggak usah. Oke. Tapi kondisikan supaya mudah, jalannya mudah, Oke. ya seperti itu. Jangan ngatur-ngatur, apalagi ya, yang membebani ini. Itu yang paling berat tuh. Orang belum apa-apa diperdaya, Bukan diberdayakan. Itu bahaya itu nggak jalan nanti itu. Nah, Kak Udin, ini kalau di Kalimantan Timur ini menurut Kak Udin objek wisata unggulan apa ini? Kita punya dua yang kuat ya. Oke. Satu wisata bahari di laut maksud saya. Kedua wisata daratan di sungai dan danau. Oke. Karena di laut kita punya sebenarnya bukan hanya Kepulauan Derawan. Yang dekat-dekat Samarinda saja namanya Pangempang, Muara Bagap. Oh tuh, saya udah luar pernah biasa nyelam ya. dalam kedalaman 8 meter. Aduh, bawah lautnya luar biasa ya. Memang tidak sejernih Derawan. Tapi kita punya Pulau Miang dan Pantai Birahan di Sangkulirap. Luar biasa. Sangat luar biasa. Kita punya banyak potensi luar biasa ya, terutama yang ini yang natural, yang alam ya. Iya, yang alam. Kalau misalnya lebih fokus lagi di Samarinda ini. Kalau di Samarinda ini budaya metropolitan ya. Jadi memang di sini karena kota. Nah, kota. Jadi kalau Samarinda memang industri pariwisata buatan. Jadi kayak kolam renang seperti itu. Kalau yang alam kan hampir kita nggak punya. Tapi ada satu yang kuat. Dan menurut saya nomor satu itu, menurut pertimbangan saya, Sungai Mahakam. Jadi Sungai Mahakam itu bisa dieksploitasi dengan hebat. Kenapa? Karena menurut saya sungai yang paling indah di Indonesia Sungai Mahakam. Dia terpanjang, dia melintasi 4 kabupaten kota, dia luas dan hebatnya bukit-bukit yang memagarinya. Di tempat lain ya, mohon maaf ya, di Kalimantan Selatan misalnya, itu sungai, tapi semua daratannya rata. Kalau ini kan ada bukit-bukit, bukitnya bisa dieksploitasi. Eksploitasi untuk wisata maksud saya, bukan ditambang. Ini dari perjalanan Kak Udin ngelilingi Indonesia nih ya. Saya selama ditugaskan oleh Kak Rusmadi dari Kepala Dinas, saya 118 tempat di Kaltim. Di Kaltim. 118 titik yang kira-kira berpotensi untuk dikembangkan menjadi dari itu kira-kira 40-50 sebenarnya sangat. Balik terkait dengan Sungai Mahakam tadi, kan kita punya Palembang misalnya, sungai apa namanya? Iya, Sungai Musi. Sungai Musi. Iya. Itu rasanya Kak Udin tetap lihat Mahakam ini yang sangat nggak ada duanya. Saya udah pernah ke Sungai Martapura juga, ya ke Palembang juga, tapi kita bagus. Kenapa? Karakter masyarakat kita ini bermacam-macam, berbeda. Kalau kita di Sungai Mahakam, kita mau ke Pedalaman Mahakam, kita akan melintasi 3 danau terbesar di Kaltim. Melintang, Semayang, Jempang. Itu unik banget deh. Kalau lihat senja seperti sekarang di danau, ais. Nggak ketemu tempat ini dimanapun. Nggak akan ketemu. Bahkan di dunia. Di dunia nggak ada. Karena keunikan wisata alam itu tidak pernah ada samanya. Pesutnya. Itu di Pelak. Nah, di Pelak ada, di Muara Kaman ada, Muara Pawa ada, Muara Muntai ada. Tapi kalau mau lihat banyak main di Pelak. Dan itu tantangan ya, ke depan bagaimana menjaga ini ya. Ada satu desa Kak Rusmadi namanya Pelak, itu sekarang udah berkembang. Teman-teman dari Swedia, kemarin Belgia juga sampai ke sana ya. Kawan-kawan kita yang jadi guide, yang membawa, karena sudah melihat pantas. Di sana ada homestay yang dibina masyarakatnya, di rumahnya tidur bersama, makan bersama, dan sekarang tinggal air bersihnya yang sudah ada. Itu wisata kapal kita masih oke ke sana ya. Kapal wisata kita tidak reguler, charteran kalau ke sana. Yang reguler dalam kota aja. Minggu ke Tenggarong, kalau Sabtu di seputaran Samarinda. Kemarin 2 minggu yang lalu ketika baru-baru Panorama Cafe itu buka di Samarinda Seberang, itu sesuatu juga dia memanfaatkan keindahan daripada Sungai Mahakam. Itu ya. Saya udah tulis itu di dalam novel saya, judulnya Awan. Tahun 2016-2017. Salah satu titik kalau mengembangkan rumah makan yang berkelas menurut saya adalah di Sungai Keledang. Karena view-nya dia bisa melihat dari ujung Big Mall sampai ke Masjid Raya. Luar biasa. Nah, di situ memang. Kalau di Samarinda yang lihat Samarinda Seberang. Samarinda Seberang kalah tampilannya dengan Samarinda. Jadi yang mau dilihat Samarinda harus bikin makannya. Kalau posisi Samarinda Kota nggak dapat. Betul. Saya kalau punya duit juga akan bikin di situ. Luar biasa. Duitnya aja nggak ada ini. Kak Udin ini ini kan posisi Kak Udin ini sebagai seorang yang penggerak daripada sektor wisata. Boleh nggak Kak Udin bicara soal harapan-harapan? Ya tentu bagaimanapun juga kan pemerintah ini punya peran ya. Walaupun sangat tergantung daripada pebisnisnya ini sendiri. Bisa nggak untuk Samarinda ini harapan dari Kak Udin terhadap pemerintah? Ya pertama pemerintah kita harapkan membuat
semacam apa kemudahan ya. Kemudahan itu dalam pengertian tidak memberi uang. Oke. Contoh, saya lihat Samarinda Utara. Samarinda Utara ini ibaratnya lembangnya Bandung. Oke. Di sini ada kolam renang. Ya mohon maaf saya sebut ada Serayu, ada Bumi Sempaja, ada Citraland, ada Jungle Water World. Di sini termasuk Salma Sofa, ada Jukut Etam. Ini arah utara semua, Rusmadi. Dan ini adalah jalan yang menghubungkan Trans Kalimantan sampai ke Kalimantan Utara. Artinya apa? Artinya pemerintah bisa memberi konsentrasi khusus di sini karena di sini juga ada bandara. Jadi siapapun nanti yang jadi pemerintah kota, jadi petinggi, tolong ini diperhatikan. Ini pintu gerbang Kalimantan Timur, Samarinda, dan ini akses yang utama di sini. Karena orang kalau Balikpapan itu udah masa lalu. Saya tidak mengatakan Balikpapan tidak penting, tapi orang kalau ada penerbangan langsung ke Samarinda ngapain lewat Balikpapan? Itu kan cara berpikirnya. Kalau datang di bandara APT Pranoto pasti begitu Samarinda masuk Utara. Samarinda Utara. Dan ini daerah wisata yang bebas hambatan, tidak terlalu banyak rumah-rumah atau pondok-pondok liar di atas trotoar, biar lapang lah, dan terhindar dari banjir. Itu jadi ini jalur sutra. jalur sutra. Apalagi kalau misalnya ini pendatang baru datang ke bandara, kemudian lewat objek wisata Pampang, kemudian lewat beberapa objek, itu tentu ini banget. sangat bermanfaat. Nampaknya ini waktu juga yang membatasi kita. Makanya harus 2 jam, bukan 20 menit, 2 jam. Kalau Kak Udin soal wisata ini bukan 2 jam aja, 1 hari 1 malam nggak tidur. Karena Kak Rusmadi juga pandai mancingnya, gitu kan. Pertanyaannya ada membuat. komen dari dari Syahran Syah, dia bilang sukses Pak Rus, view-nya di belakang sangat bagus. Keren. Jadi yang keren bukan kita ya, Kak Udin. Yang keren ini teman-teman tim media ini. Artinya apa? Banyak orang yang punya perhatian. Baik, sahabat semua, saya kira obrolan kita di sore hari ini cukup sekian dulu ya. Dan jangan berhenti, kita masih akan melakukan jalan-jalan bareng Rusmadi di lain kesempatan. Dan untuk menjadikan ini bukan jalan bareng ini sudah tua ini ngobrol ngobrol happy, ngopi bareng Rusmadi Wongso supaya bermanfaat dan kemudian ya memberikan sesuatu yang berarti bagi kita semua. Jangan lupa like, kemudian subscribe dan komen ya, terutama bagi Anda yang sudah datang ke sana, Salma Sofa secara khusus berikan komen ya. Sekali lagi terima kasih Kak Udin nih, luar biasa. Saya merasa bangga ini bisa ngobrol langsung dengan Kak Udin. Iya, saya juga bangga dong ketemu orang hebat. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Kak Udin ini.